Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 4 Oktober 2021. Oke, seperti biasa, ini cukup banyak requestan. Jadi today kita akan lebih banyak requestan aja bahas dan outlook untuk market ke depan gimana. Ya serta mungkin kalau nanti ada waktu saya bocorin aja kali ya stock pick yang mungkin bocoran gratis yang menarik gitu ya untuk kita tradingkan selama sepekan ke depan. Nanti cek lah kalau ada waktu. Oke, sebelum itu seperti biasa kita akan masuk ke update trading kita di hari Jumat. Seperti biasa ya, transparansi. Nah, untuk trading kita di hari Jumat kita ada pertama buy SMNT. Ini sifatnya live trade ya, 1 Oktober itu kemarin ya di hari Jumat gitu ya. Dan kalau kita cek SMMT closingannya pun ya not bad lah. Jam berapa ini? 9.45 itu di sini. Ya kita selalu buy itu nggak ini sih, belum terlalu ini ya. Oke, waktu itu saya buy on breakout 9.45. Ya. 9.45 ya. Ini low-nya 212 gitu ya. Kita kan area beli 214, 220. Jadi memang cukup cepat sih. Dan cuman masih bisa buy gitu. Untuk SMMT ya dia sempat turun lagi ke 216, turun lagi ke 216. Oke, dan nah terakhir di sini di menit 9.50. Jadi masih dapat ya, dan harusnya dapat gitu. Buat yang live trade pantau pasti kebeli. Cuman ya kalau yang ketinggalan ya nggak dapat gitu. Kalau Anda kerja ya nggak dapat. Karena kan memang ini menu live trade untuk teman-teman yang punya waktu yang cukup. Dan gak lama aja langsung jebol gitu ya, dari 220 ke 240 berapa tuh, hampir 10% gitu ya. Dan itu profit pertama kita. Lalu nextnya ada Indi ini kemarinnya lagi gitu ya, cicil buy 1910 1930 TP. Ini resist pertama 1980 2000, next 2050. Ini sempat hit 2030 dan dia nggak mampu. Kalau jebol ini bagus, tapi saya rasa akan retrace dulu, mungkin akan correction dulu kayaknya, karena masih di-push ya hebat banget gitu ya. Jadi mungkin akan di-push istirahat dulu ya, sideways 1-2 hari mungkin baru lanjut lagi gitu. Jadi ini kalau lolos bagus ya, kalau enggak ya balik lagi ya, karena ini tembok gitu. Kalau nggak bisa dijebol ya bakal membal lagi ke bawah ya. Lalu sebenarnya ada satu lagi, jadi kita ada 3. Nah tapi yang satu ini menusuin kita yang ke TP2 gitu. Jadi kalau saya sudah spoil di Instagram saya, buat tonton yang belum follow bisa follow Instagram kami @silenttraderacademy. Di sana saya akan banyak discuss, banyak edukasi juga ke teman-teman. Nah, di situ saya udah spoil bahwa nggak selalu tuh ya kita kalau ngomong window dressing it's about call, it's about construction, enggak juga. Oke, memang banking, construction, blue chip, batu bara itu memang siklusnya bagus. Nggak salah, kita pun trading berkali-kali kok batu bara ya. Kemarin itu kita fire gitu. Construction kita udah berapa kali tektok. Bahkan saya bocorin Wika itu menusuin kita pertama start buy itu di bawah 1000. Sekarang udah 30% gitu kalau yang masih ada hold. Nah tapi bukan itu aja sih ya, sebenarnya ada beberapa sektor hidden gem yang secara siklus per sekarang saya buat record sektornya belum bergerak banyak menurut saya ya. Baru ada 1-2 lah yang kelihatan gitu ya. Dan ini termasuk yang TP kita ini, saham yang ketiga ini kita TP2 gitu ya. Udah profit 20% lebih ya kan. Ini udah mulai gerak, cuman teman sektornya belum ke trigger. Saya nggak tahu apakah repeat atau enggak, tapi kalau repeat biasanya kencang gitu. Jadi bukan berarti saya bilang tidak boleh buy construction, bukan saya bilang tidak boleh buy call, tapi jangan terpaku gitu. Jadi gini teman-teman, sekali lagi ya, ini saya jelasin ya, ini sudut pandang saya sih. Anda bisa chat di kolom komentar kalau Anda berbeda pandangan dengan saya, it's okay gitu ya. Perbedaan pendapat itu wajar di pasar saham. Cuman ya bahasanya sopan lah. Nah, jadi gini, ini terutama buat teman-teman yang baru di pasar modal. Don't trust anybody gitu ya. Jangan percaya siapapun lah, kecuali saya. Salah lagi, termasuk saya ya. Oke, jangan percaya siapapun kecuali saya. Termasuk saya. Kenapa? Karena jujur orang di pasar modal tujuannya satu,
untuk menguntungkan diri sendiri. Itu udah hukum pasti. Jadi Anda nggak boleh percaya siapapun. Saya pun, saya ngomong A, Anda jangan percaya. Analisa ulang. Ya, Anda analisa ulang, make sense. Oke, tinggal cek. Kalau Anda udah belajar teknikal, Anda tinggal cek. Oh, ini teknikalnya memang bagus, silakan ikut. Tapi jangan Anda dengar kuping kiri, Anda masuk otak, Anda eksekusi, langsung buy. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena gini. Ya. Sekarang nih, ini pas banget seminggu 2 minggu ini semua bahas batubara. Webinar semua bahas batubara. Ya. Semua bahas batubara. Padahal kemarin-kemarin itu mereka teknologi. Ya, saham AAAA bakal 10.000 langsung. To the moon, to the moon, to the moon. Ya. Ke Palung Mariana kalian nyemplung, bukan to the moon. Jadi mereka akan selalu seperti itu. Saya nggak nyindir siapapun ya. Saya pun juga jadi introspeksi untuk saya untuk nggak mau pom-pom. Makanya Anda kalau lihat silent trader tuh kita jangan pom-pom. Nggak ada tuh saya share. Oh ini sesi 2 ini bagus nih. Siap-siap break. Jarang. Paling saya cuma review. Menurut kalian bagus gak? Gitu doang gitu. Saya nggak ngajak sampai kayak ayo gitu. Karena saya tahu yang mungkin ada beberapa yang bisa profit, tapi pasti lebih banyak yang nggak bakal profit. Karena ya mereka masih baru, mereka nggak ngerti pasar modal itu kejam, gitu. Ya karena overhype, ya semua jadi nyangkut. Gitu kayak sekarang kita kalau ngomong digital, Anda beli bank digital BABP di 500, di 600, sekarang udah hilang berapa? Udah hilang 2/3 loh ya. Udah setengah persen udah hilang. Setengahnya udah 50% udah hilang. Bayangin. Cuman gara-gara digitalan. Tapi bukan berarti ini gak prospek ya. Saya kan udah cerita nih. Saya bahkan di VVIP udah sampai bosan ngingetin. Bahwa jangan kemakan overhype. Waktu dulu kita gak usah berkaca deh. Sebulan 2 bulan yang lalu. Semua webinar bahasa digital. Ya karena mereka udah serok dari bawah gitu. Mereka udah beli. Mereka ngajak Anda untuk makan bareng jualan mereka. Itu udah hukumnya menurut saya. Ini udah hukum dan ya ini terjadi tiap tahun gitu. Kita yang udah dalam tanda kutip udah cukup ada pengalaman di pasar modal udah nggak kaget. Nah yang akan kaget ya kalian yang masih baru. Ya tergiur dengan profit cepat, nggak realistis, akhirnya nyangkut. Dan ini terjadi setiap saat. Nah sekarang lagi batu bara, lagi construction. Semua lagi diomongin, wah pembangunan tol ibu kota baru. Lah dari kemarin juga pembangunan tol juga masih jalan gitu. Ya jadi jangan sampai pesan saya dan nanti nyangkut lagi di konstruksi kayak tahun lalu. Bahkan sampai ada satu orang yang meng-value investika. Ada satu komunitas, saya nggak sebut, tapi saya kesal banget. Karena saya praktisi value investor ya. Saya praktisi dari value investing. Jadi ada yang bilang USKT ini value investing. Waktu harganya di 2.000. Wah gila. Itu ngitungnya gimana? Gitu. Kalau dia buy di 2.000 banyak yang ikut. Anda hold. Per sekarang pun masih hilang 50%. 1 tahun pun 50% belum balik. Itu saya pun nggak yakin akan balik ke 2.000 sih. Paling mentok setengahnya cenggo gitu ya 1.500. Nah itu yang selalu terjadi tiap tahun. Ya, ini batubara lagi dibahas. Wah batubara target call ke 250. Sahamnya cuan. Anda nanti beli lagi, misalnya Anda nanti beli lagi Indi di 2.500, nyangkut lagi. Mereka mah udah jualan, ya mereka udah tahu kapan harus jual, mereka jual. Nah kita yang masih dalam tanda kutip polos-polos tidak berdosa, masih suci, kita kena imbasnya. Ya sekarang lihat, yang biasa ngadain webinar terkait apa ya? Yang kemarin-kemarin lagi hype digital teknologi, sekarang bahasa jadi batubara. Nah itu sahamnya kemana tuh? Gitu kan. Menurut saya agak kurang bertanggung jawab ya. Makanya saya pribadi pun jarang mau sih gitu. Tawaran ada untuk buat webinar kayak gitu, tapi saya pribadi pikir takutnya orang ya wah percaya banget ya mau silent gitu kan, dan mereka ngasal beli ya. Saya secara tidak langsung menjerumuskan dan itu saya nggak mau. Oke? Jadi ketika apa ya, kalau market lagi bullish semua orang jadi kayak dewa. Ya. Dulu waktu apa ya, saya nggak nyindir orang lah, tapi ya di setiap ada sektor yang hits akan muncul dewa-dewa baru. Wah ini begini nih. Ketika tenggelam udah hilang orangnya. Ya nggak tahu kemana. Gitu dan akan selalu. Nah ini lagi batu bara akan muncul lagi. Ya suhu baru. Nanti udah batu bara tenggelam hilang lagi dia. Gitu.
Dan ya teman-teman harus filter-filter ya. Yang penting analisa ulang lah. Kalau cocok silakan gitu ya, dan jangan sampai ada jadi korban. Itu aja sih pesan saya untuk teman-teman semua. Ya, karena memang saya udah ngalamin lah jadi korban. Jadi jangan sampai itu menimpa kepada kalian. Oke, kita langsung ke market. Masih breakout, ini bagus, dan seperti saya bilang akan correction. Udah pasti lah ya. Kenapa? Karena nggak jelas juga nih kenapa breakout gitu kan. Tapi dari technical ya dia udah mulai confirm kan. Dia udah buat high baru dan ini bagus. Cuman prediksi saya nggak bilang minggu ini. Tapi ketika saya lihat ini kan ada gap juga kecil. Ya di sini kalau kita lihat nih memang resistannya 6150, 6170 kan. Ini memang resisten yang kuat banget nih. Ya udah teruji. Nah, firasat saya ada potensi market masih false breakout. Ini skenario jelek ya. Jadi market akan false breakout, seakan-akan jebol, tapi dia nggak buat low baru. Ya mungkin let's say mentok 6050 atau 6100. Jadi dia nggak buat low baru nih. Ya, ini kan dia nggak buat low baru, di sini dia nggak buat low baru, di sini dia nggak buat low baru. Jadi nanti ketika market naik, ini kan udah posisinya buat high baru. Ciri uptrend, saya udah cerita di yang morning briefing kemarin. Nah dia akan buat lagi higher low yang keempat gitu ya. Kita bisa bilang mungkin higher low yang keempat. Ya, mungkin ya dia akan buat higher low keempat, let's say di sini. Ceteng. Habis itu dia buat high baru lagi. Nah, ketika dia ada suatu movement untuk turun dulu, ya maka pasti akan ada ini prediksi saya pribadi sih. Ya koreksi ya. Kita doakan nggak terjadi, tapi ya semoga bisa jadi antisipasi lah. Nah, akan ada satu movement di mana market akan di-dump dulu sebelum market lanjut bullish sampai window dressing nanti. Ya menurut saya akan ada waktunya. Entah dia sideways dulu panjang, itu skenario biasa, atau dia ngedump, abis itu nggak lama recover langsung jebret. Itu. Ya saya nggak tahu kapan, tapi firasat saya sih seperti itu. Karena dia butuh confirm satu new low lagi, sekaligus dia testing pullback. Abis itu dia breakout, udah. Jadi nggak balik lagi ke bawah sampai window dressing selesai gitu ya. Dan belum pasti juga sebenarnya window dressing kan akan repeat. Tapi memang historis ya pastilah, gitu kan. Nah ini untuk market ya. Jadi outlooknya ya mungkin besok I don't know, tapi mungkin masih koreksi tipis-tipis sih menurut saya. Ya, dan kesempatan sih buat kita entry emiten yang lagi uptrend keras, dia lagi koreksi. Nah, entry aja tuh. Karena ya overall kita tetap mengambil kesimpulan sementara market breakout, dan itu bagus. Udah sih itu aja. Ya lalu konklusinya ya dari foreign juga masih masuk gitu. Jadi artinya foreign asing masih masuk ya, so far oke, nggak ada masalah. Ya. Dan lalu kita mungkin bahas sedikit requestan. Mungkin jujur saya nggak bisa bahas full teman-teman ya. Tapi ya saya akan jawab yang mungkin lagi hot aja. Oke, kita pertama dari Hello LQ45, ada sektor-sektor yang berkaitan dan biarin tech bobo cantik dulu sampai next year. Nah, ini pertanyaan yang saya singgung tadi. Ya. Apa namanya ya? Kita sebagai trader harus fleksibel. Jangan overhype gitu ya di emiten apapun. Saya tadi udah cerita ambil contoh kasus BABP. Ini contoh aja ya yang mewakili digital. Kalau ditanya prospek ya mungkin dengan ada bank digital nanti dia akan jadi something yang bagus, karena di luar sana kan udah banyak ya, apalagi kalau ngomong saham teknologi di New York sana itu udah Nasdaq besar sekali kan. Jadi Indonesia memang bisa dibilang telat lah. Berarti kan prospeknya ada. Cuman kan waktu. Nah ini kita main waktu ini. Ya kita main time frame ini yang cukup panjang. Jadi kalau kita menanggapinya dengan overhype, kita buy di pucuk, nggak realistis, dan tidak disiplin. Nah ini yang lebih parah nih. Udah ngikutin orang nggak disiplin. Kalau disiplin ya masih mending lah. Anda loss tapi nggak parah. Gitu. Tapi kalau udah ngikutin nggak disiplin, silahkan. Hancur Anda. Anda nggak bisa nuntut ke mereka yang promosi sahamnya, promosi sektornya. Ya salah sendiri kita yang mencet. Tetap nggak bisa nyalahin. Memang secara etika sebenarnya tidak boleh ya. Maksudnya dengan tujuan ya yuk beli, dia jual. Itu kan secara kode etik sebenarnya nggak boleh lah ya. Maksudnya ya saya malah bisa bilang itu haram gitu kayak gitu ya. Nah tapi itu terjadi di pasar modal dan kita nggak bisa nyalain mereka. Tetap salah kita, karena kenapa kita mau percaya gitu. Ya mereka mungkin kasih datanya benar, tapi tujuan mereka satu. Harganya ngangkat, gue jualan. Udah, semua orang begitu.
Ya nggak usah munafik lah, semua orang begitu. Semakin dia punya power, semakin dia punya massa, semakin dia punya member komunitas, makin enak dia ngegoreng. Ya dibuat analisa menarik, dikasih member percaya HK, dia lepas. Itu terjadi dan itu udah bosen lah. Seperti itu. Ya lalu kalau berkaitan lagi 45 ya kita cari yang lagi fast moving. Apa? Oke, batubara masih. Cuman ya tinggal positioning teman-teman aja diatur. Karena posisinya nih chartnya apalagi batubara ya ini lagi pada tegak berdiri semua nih. Sama seperti saham-saham teknologi sama digital beberapa waktu yang lalu. Kan FOMO ya. Sambil contoh kalau teknologi apa ya kayaknya yang enak ya. Apa sih yang enak kayaknya? Mungkin MKS kali ya. Atau ya mungkin DMMX Group deh. Ini kan yang beggar ya. Ini juga moonmologi kita nih. Kita buy kemarin waktu itu 250. Anda cek di YouTube kita. Itu udah beggar 1000%, gila sih. Tapi saya udah cicil lepas sih. Jadi udah banyak lepas dan waktu itu kena tes di sekitar 1000-an, 1500. Jadi ya sudah lah. Ya, tapi sometimes ada yang hold dan masih beggar. Kita di STR rata-rata beggar di MMX sih. Prospek oke. Tapi kalau kita buy-nya di sini dan kalau Anda realize webinar-webinar yang muncul promosi itu start dari sini. Waktu di sini nggak ada tuh yang bahas, ada dikit-dikit. Tapi ketika mulai rame, udah hancur. Bahkan saya bukan menyinggung, tapi ketika kalau Anda ini sampai bahkan di-influence beberapa artis di Indonesia, disinggung dan sebagainya, ini mulai titik kehancuran DMMX. Berarti kan ada yang di-endorse untuk mereka jualan gitu. Dan saya cerita ya, ini saya banyak cerita deh hari ini. Saya gak lama baru berbicara dengan kawan lama saya gitu ya. Dia juga seorang edukator lah di pasar saham gitu ya. Kita kawan dekat. Dia cerita tuh, dia ditawarin untuk nge-endorse DMMX. Dibayar. Dan nge-endorse bukan ke dia doang, ke semua, banyak yang di-endorse. Yang punya masa banyak, yang punya followers banyak itu di-endorse gitu. Saya nggak nyebutin ya siapa ya. Dia bilang udah lu pokoknya kasih analisa gitu ya, yang cakep lah, tinggal lu tempel kata disclaimer on, udah beres, orang nggak bisa nuntut ya. Cuman kan etikanya kita tahu, orang tuh nggak baca disclaimer on, Anda baca analisa, wah targetnya 5.000 mereka beli gitu kan. Itu kan psikologis retail dan itu. Dan Anda makanya kalau lihat di sini, ini retail memang ada bandar ya. Tapi sometimes retail partisipasi udah besar dan disitulah ada yang exit. Nah ini selalu terjadi. Dulu farmasi, Breeze Antam, Breeze 4.000, Breeze dibilang prospek bagus. Tapi banyak yang pom-pom, wah book value-nya nih harusnya kalau hitung-hitung 6.000, kampret lah 6.000, sekarang 2.000. Apakah mungkin ke 6.000? Mungkin, tapi kalau 3 tahun lagi buat apa Anda ngomong sekarang? Ya, jadi please banget kita jangan ikutin orang-orang kayak gitu. Saya sih agak benci sih orang-orang kayak gitu ya. Ini ngerusak citra edukator pasar modal yang memang tulus untuk ngajarin. Ya, semua rusak gara-gara semua edukator sama aja mau cuannya doang. Gitu. Ya, oke. Itulah ya kurang lebih saya agak kesal juga nih karena member saya pun juga banyak yang nyangkut gitu. Ya karena pom-pom di sana. Gitu ya, mereka yang pom-pom mah cuek aja, gue udah TP, gue udah cuan gitu kan. Yang boncos ya pusing. Nah ini melanjut tech stock ya, mungkin after window dressing kelar baru mulai rally kali ya. Dan itu udah sehat lah, dia koreksi udah beberapa bulan untuk lanjut. Rans IPO saya no comment ya. Suka-suka tapi teknikalnya dia udah buat doji. Nah ini bisa dipantau lah. Dan oke, ini menyambung ke Rans. Entah kenapa saya bilang feelingnya Senin atau Selasa ini akan banyak menarik di IPO gitu. Jadi IPO yang barengan kayak like SBMA, lalu ada kemarin Oils yang auto reject, lalu ada mungkin apa lagi ya, CMNT coba kita cek. Kurang RSKK, Idea ini kan cakep ya, Idea, lalu ya pokoknya IPO yang kemarin barengan deh. Itu bisa coba di watch. Ya, GPSO kurang ya, Hais, MCOL. Oke, yang menarik MCOL bahkan dia mau break lagi. Nah, yang menarik sih SBMA sih. SBMA ya mungkin Rans bisa dicek walau dia Axel sama Oils nih. Nah, ini yang paling cakep sih SBMA ya. Nah, ini coba bisa di watch lah untuk kalian. Siapa tahu gerak sih. Oke, PPR, PTPP oke, ini berkaitan dengan construction. Semua teknikalnya oke, inflow-nya kencang semua. Jadi kita sepakat bahwa inflow-nya kencang. Ya, tandanya memang ini something yang new. Bahkan kalau kita bicara WSKT ini baru start gitu ya. Dan Anda bisa coba spekulasi buy
ya. Ini belum di pucuk lah menurut saya sih. Construction ini belum pucuk, belum peak. Kalau batu bara saya no comment, tapi mungkin udah di middle. Tapi kalau construction menurut saya masih di dari start ke middle. Ya, peaknya menurut saya masih jauh lah. Ya, dan tapi bukan berarti dia buat high baru di sini, enggak ya. Paling mentok ke 1300, 1400 gitu. Habis itu mungkin realize balik lagi. Gitu. Jadi tetap realistis, jangan overhype ya. Kayak WSKT ini bisa lirik ya. Saya lebih suka cari yang lagging ya. Contoh, kayak PTPP Wika kan ini udah terbang cukup tinggi. Nah, cari aja yang lagging ya. Kayak misalnya Anda bilang tadi PPRE, ini PPRE kan belum breakout lagi. Jadi bisa di watch yang kayak gini. Atau kayak misalnya anak-anaknya OSBP udah break WG. Nah, WG kan ini belum breakout. Nah, ini bisa di watch. Gitu. Jadi cari yang agak laggard, agak laggard, agak lagging. Gitu. Ya, lalu kalau berbicara agro, ini dia mau right issue. Jadi makin fear beritanya ya, dan seperti saya bilang, hindari dulu kalau dia jebol. Gitu kan. Dan ini patokan sih. Ini kalau jebol 2000 sih, saya pribadi kalau ada pegang saya pasti out. Ya, apa ya istilahnya, udahlah bodo amat lah mau digital kek gitu kan. Tapi kalau technical jebol saya pribadi akan out. Karena memang positioningnya dia uptrend banget dan ini riskan untuk digoyang. Ya kecuali emiten invest saya posisinya downtrend atau sideways saya cuek. Kenapa? Karena risknya udah low. Tapi kalau emiten yang uptrend kita buy invest di pas pucuk, itu risknya gede banget. Market ngedam sedikit hancur pasti. Gitu ya. Jadi invest pun ada tekniknya, nggak sembarangan. Ya, oke. Ini untuk agro, lalu untuk properti ya bisa di watch lah properti. Cuman belum nge-boom banget ya, masih labil, ini masih naik turun sih. Ya untuk asri closingan oke, tapi masih belum apa ya, belum ada momentum breakout. Jadi cuman masih retest aja sih. Cuman biasanya memang property construction jalan barengan. Biasanya. Ya, termasuk Demas kalau nggak salah kemarin breakout 200 ya, dan itu bagus gitu. Dia bisa lolos 191 aja udah bagus sih. Ya, di sini kan udah bagus gitu. Dia break 200 sudah bagus. Mungkin Dimas kalau nggak salah mau bagi dividen ya. Coba cek, dia kan sering bagi dividen. Ya, IMJS kenapa kok ARB? Waduh, saya sih nggak pantau IMJS. Terakhir kita ada cut loss juga ya. Kan kita cut loss di 560. Nah, kita cut loss udah. Selamat gitu. Kenapa dia ARB? I don't know, tapi coba kita cek dari start dia dibanting ya. Karena seperti saya bilang sih, jangan terlalu hype. Saya lihat teknikalnya bagus, tapi kalau jebol ya udah gitu. Ya kita kan manusia ya. Nggak mungkin kan kita analisa tuh bener terus. Jadi jangan so pintar. Kalau udah salah ya kita harus ngaku. Dengan cara apa kita ngaku? Ya cut loss gitu. Jadi jangan gengsi lah kalau kita salah. Tapi overall ini akumulasi ya sebenarnya ya. Saya nggak tahu kenapa dia roboh. Bisa aja bandara mau ngedump biar bisa serok di bawah. Ini terlihat dari KRF, KZ mereka berhasil buy itu di cukup bottom. Ya. Gitu ya. Dia terlihat buy-nya di cukup bottom. Jadi overall menarik. Ya soalnya masih uptrend sih. Jadi nggak perlu takut gitu. Menurut saya jelas masih uptrend. Ya cuma balik lagi kita beli di pucuk ya harus disiplin. Itu kuncinya disiplin itu. Gitu. Saya nggak tahu sih kenapa. Oke. MTDL. Oke, MTDL is something teknologi yang good. Ini saya bilang salah satu teknologi yang masih survive. Sisanya udah pada babak belur gitu ya, masih pada di kandang. Kuncinya di 3000 sih. Ini kemarin udah retest 3000 dan lolos 3000 ini akan something good. Anda bisa spekulasi buy dengan ya stop loss let's say mungkin di ya di 28 lah ya, 2850, 28 berapa nih? Ya 28 lah, 2850, 2800. Kalau mau target ya suka-suka lah. Mungkin target resist ya dia buat breakout di 3300. Ya, bisa dipantau sih MTDL, bisa dipantau sih. Ya. BPT Bumi. Oke, kalau kita bahas Tebik, tower kayak masih belum on. Ini tower kan telekomunikasi gitu ya. Ini hype juga beberapa bulan lalu. Mereka udah lagi kempes. Untuk Tebik masih buat wedge ya atau flag gitu. Jadi masih berputar di sini aja sih ya. Nggak apa ya. Belum ada something momentum untuk dia breakout. Jadi ya masih lemes, masih sideways. BWPT oke. Nah untuk komoditi ya BWPT masih on lah menurut saya. Dan
Berbeda dengan batu bara. Batu bara kan ini udah yang pertama ya komoditi yang ngegas, kedua BBPT kan. Kedua kan CPO. Dan menurut saya CPO momentum masih ada dan belum terlalu peak. Ya, saya bilang masih middle lah mungkin. Kayak misalnya Shimpe, lalu apalagi CSRA. Ini CSRA juga kita start buy di sini. Pas breakout kemarin. Ya, kita kan saya lupa buy CSRA di sini lah kalau nggak salah. Ya, closing 352, jebret-jebret udah 20%. Ya kan, gila banget ya 20% pas buy on breakout. Nah, cuman ya tinggal cari yang jangan chartnya yang kayak gini. Ini pucuk. Nanti Anda nyangkut lagi. Carilah yang belum terlalu apa ya. Bahkan ya mungkin masih baru dari downtrend. Nah, karena tanya BWPT jujur ya ini masih downtrend dan bisa spekulasi gitu. Karena kalau kayak Lesip, Shimpe, apa ALI ini overall udah mulai uptrend daily trendnya. Ya sedangkan BWPT menurut saya masih belum confirm sama sekali sih. Ya belum 100% confirm di uptrend baik itu secara minor trend. Ya dan ya mungkin minor trendnya udah mulai confirm cuman belum aja. Ya karena dia baru buat low 1, dia baru buat high 1, dan dia harus buat low baru ya higher low 1 baru buat higher high 1. Jadi mungkin BWPT salah satu yang laggard dan volumenya spike. Ini bisa kita watch. Ya, bukan berarti dia akan naik besok, tapi tinggal kita positioningnya aja diatur gitu ya. Overall tinggal pilih aja sih. Menurut saya masih on lah, cuman jangan buy di tinggi aja kayak gitu. Medco buy di Oke, kita bicara Medco deh. Nah, oke, sebelum itu saya bahas Friend. Waktu Friend di sini, ini semua suhu keluar bilang oke, Friend akan ke 200, ke 1000, ke 500 paling murah, nyusul Telkom, nyusul Excel. Waduh, saya pun nggak ngerti bahasa yang mereka bicarain apa. Sekarang mereka yang percaya beli di 150 hold udah hilang 40%. Tega gak sih maksudnya orang kayak gitu? Ya entah ya mungkin memang bener prospeknya, tapi kan dibuat melebih-lebihkan, dibuat menarik banget sehingga mereka terpaksa beli jadinya. Karena mindsetnya wah iya bagus nih, sebelum ketinggalan chartnya bagus naik terus gue beli. Padahal kita tahu di saham itu nggak ada yang chartnya naik terus, pasti akan ada correctionnya. Belum lagi kita cek marketnya masih nggak jelas. Nah seperti itu. Ya dan sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Ya jujur sangat disayangkan orang-orang kayak gitu ya mereka melakukan praktiknya seperti itu. Ya sudah lah, yang penting ada filter mentor yang benar sih gitu. Oke, untuk Friend kalau jebol buat low baru 103 sih waduh. Bye dulu deh. Agak gimana ya? Bisa jadi false break tapi ya change untuk recover masih butuh waktu. Itu aja sih. Jadi time frame panjang banget dan Friend ini saya nggak tahu ya kalau kita bilang repeat historisnya dia sering ngeprank memang. Naik banting, naik lagi banting. Nah, kalau kayak gini kan ada hold beli di sini dibawa balik ke 70 pingsan. Nah, takutnya kayak gitu. Karena kalau kita bicara prospek itu kan jangka panjang pembuktiannya. Nggak dalam 1-2 bulan terjadi. Makanya time frame-nya panjang banget. Nah, itu yang harus kita perhatikan. ACST itu construction swasta bisa di watch juga. BKSW, Bovich. Nah, ini yang korban digital. Sama semua begitu. Ya, kita pun BKSW ada trading ya. Sering profit juga kok banyak. Kita manfaatin momentum. Terakhir kita cut loss. Karena dia jebol kan di 22216 ya sudah kita cut loss. Dan sampai sekarang aman. Ya karena kita udah berani cut loss. Gitu kan. Jadi overall ya belum ada momentum ya, jujur digital ini belum ada per sekarang. Karena semua orang fokus lagi ke call, ke CPO, ke oils, ke construction, ke property mungkin maybe atau ke banking yang blue chip. Jadi ini masih ditinggalkan. Jadi kalau mau putar dulu silakan. Ya, ini berlaku untuk bank apapun ya. Mari, kalau Mari ini karena Aba, saya nggak tahu nih Aba kenapa suspend. Jujur, saya nggak tahu kenapa. Ya, ketika Aba suspend pasti relate ke Mari. Kenapa? Karena Mari kan anak usahanya dari Aba. Jadi pasti ada hubungan. Ya, pasti ada hubungan. Dan balik lagi, ketika ini noise, di pom-pom, ada beli, banting lagi. Ya, inilah korban dulu farmasi sih. Harus Anda yang udah belajar cut loss dari farmasi nggak ngulang lagi sih. Ya, bukan salah di sahamnya sih, salah positioning entry aja gitu. Dan yang parahnya mereka pom-pom ketika positioningnya lagi di pucuk semua harganya. Itu. Kenapa lu nggak promosi dari awal?
Kenapa lo promosi pas harga lagi di 600? Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Jadi overall mari dia breakdown ya. Jadi ini kurang bagus. Dia breakdown 490 nih area support yang cukup krusial. Dan masih uptrend overall. Cuman I don't know, bisa turun lebih dalam karena dia buat low baru. Jadi belum tahu di positioning dia turunnya sampai berapa. Juste, oke, Juste juga kita kemarin cut loss. Ya, saya sih nggak gengsi bilang cut loss ya. Saya cut loss. Kita cut loss di sini. Ingat banget saya 180. Udah sampai sekarang aman. Nggak pusing. Uangnya saya putar ke ID profit. Ke saham yang saya bilang, saya pun akun copet masuk ke Samsung kita udah 15% dalam 2 hari. Ya besok kalau terbang lagi 15%, 30%. Kalau dia digoreng sektornya arah 2 kali udah setengah beggar itu pasti. Nah, ya udah nyantai. Jadi nggak usah takut lah ketika kita cut loss, kita banyak choice, banyak option untuk trading saham lain dan itu bagus. Untuk Juste sih no comment ya, tapi asal dia nggak buat low baru sih oke lah, bisa di maintain gitu 144 150. Jadi ini dia lagi mau buat support sih. Harusnya memang technical rebound nih harusnya. Dia udah nggak buat low baru, dia udah buat inside bar. Ya mungkin ada potensial technical rebound dalam jangka pendek. Ya intinya batasin jangan sampai dia buat low baru di 144 ke bawah. Oke, Range ini salah satu saham yang ini belum terlalu banyak dibahas nih. Ya ini jujur memang perusahaannya lagi gencar banget ya ekspansi di praktek operasional lah farmers market ini. Jadi overall oke dan ya disiplin sih, kuncinya disiplin. Ya, jadi jangan sampai dia jebol 2300 udah bakal hancur. Hancur dalam artian akan correction, akan sideways, akan ya kayak saham-saham yang lagi hype sekarang lah, kayak teknologi digital gitu ya. Itu kan lagi correction parah ya, lagi sideways parah. Nah, jangan sampai 2300 jebol gitu. Ya target suka-suka lah, ya mungkin 2500 2700. Ini kan all time high ya. Jadi kita tinggal kawal aja. Tuh ya, PNBS, oke kalau PNBS ini banking juga kemarin baru sedikit technical rebound aja dan kalau belum bisa balik 100 saya rasa masih belum menarik sih. Ya dia cuman dead cat bulls aja sih, dia cuma naik, lalu turun lagi. Ya karena belum bisa lolos 100 menurut saya belum menarik sih. Oke, berikutnya Antam Windrest ini ada potensi naik gak? Nah, yang belum terlalu booming itu nikel dan bahkan nikel ini malah emitennya hancur semua ya. Tins, Inco, Antam. Jadi saya nggak tahu nih ada apa, bahkan Inco volumenya spike ya. Coba kita cek. Kalau dibilang prospek jelas ya. Menurut saya emiten-emiten ini prospeknya ada sih gitu untuk nikel ya. Karena kan ini komoditi masa depan lah gitu ya untuk EV, untuk electronic vehicle dan ada distribution tapi malah kayak akum ya. Ini YP-nya malah nampung gitu. Dan historinya harusnya Antam Inco ya, ini berlaku Antam Inco, ini berlaku juga untuk window dressing. Ya, positioning Antam sih masih di atas support kuat ya. Jadi overall aman lah. Ini garis biru yang saya gambar nih area support kuat. Jadi every time dia sentuh area garis biru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini waktu marketnya lagi for sale farmasi. Ini saya lupa, tapi kalau nggak salah waktu itu ada berita apa gitu ya di market kita, di market luar. Lalu ini pandemik ya, wave 2 di sini. Jadi every time market nggak jelas dia masih sustain. Berarti kan ini peluang antara dia change ya kan, dia kan selalu repeat ya. Technical rebound kan jelas ke sini 227 lah, ini udah jelas banget resistannya 2627 atau jebol. Kalau jebol sih cut loss lah dulu ya, mau gimana karena technical ya kita harus fleksibel gitu. Tapi overall sih feeling saya sih harusnya nggak jebol ya. MT Construction cicil sampai Windrest boleh, tapi cicilnya pas merah, jangan pas KWSKT naik 15% Anda buy. Jangan, beli pas merah. Ya, pasti ada kok masa dimana dia istirahat dulu beberapa hari bahkan seminggu. Ada pasti, sabar. Cuman kalau mau main ketat ya bisa, main-main time frame pendek itu bisa juga. Ya tinggal atur lah Anda maunya di swing atau gimana. Dan paling penting money management. Ketika Anda buy di pucuk pun, kalau Anda memang sudah alokasi dana untuk buyback di area yang lebih bawah, itu bagus, nggak ada masalah. Masalah nih kadang kita
Kita HK, kita all in gitu, di pucuk nggak mau disiplin, udah ya bunuh diri itu namanya gitu ya. Oke, SRTG. Oke nih, SRTG juga cukup menarik karena dia tidak ada yang tapi perlahan naik ya gitu. Kuncinya dia bisa breakout di 2060. Kalau belum sih menurut saya masih belum confirm banget sih. Saya pun tunggu SRTG benar-benar breakout baru mau coba buy. Kalau enggak kayaknya agak riskan sih dengan market sekarang ya. Karena kalau kita lihat nih divergence nih. Maka ini kayak rising wedge ya. Ini takutnya jebol. Ya kita doain sih jangan, tapi takutnya seperti itu. Di sini juga a divergence. Ya ini nih sinyal yang kurang bagus. Pura, jujur Pura saya nggak ngikutin. Overall technicalnya oke, cukup ke maintain, bisa di watch juga. Kalau mau cut loss 668 ya, 6867 kalau mau buy sekarang. Cut loss 6867, target pendek 7678. Udah ya, risk rewardnya berarti kan 1/2 ya. Kita cut loss berarti sekitar 4 poin. 1/1 berarti kita cut loss sekitar 4 poin. Kalau kita beli di 71, stop loss di 67, kita TP di 78, berarti profitnya sekitar 7 poin ya, berarti 1/2 risk rewardnya ya. Bisa dipraktekkan planning seperti itu. NPGF, aduh aku nggak ngikutin NPGF. Masih sideways lah overall. Breeze apakah bakal WD? Harusnya iya. Ya ingat WD ini startnya biasa November gitu, dan ini baru start Oktober. Jadi please jangan sampai FOMO Anda nganggap langsung bullish. Ya realistis juga. Ya kita sih aminin sih, saya sih aminin karena saya juga udah cicil winter, saya sih aminin aja. Cuman kan gak realistis gitu, makanya jangan sampai cash Anda habis. Itu aja sih. Ya itu yang ingin saya sampaikan. Oke friend, sudah ya. Jadi kurang lebih itu aja sih. Ya outlook dari saya nggak mau pom-pom banyak. Cuman ya beberapa watch kayak call gitu ya, kayak construction tuh masih oke lah. CPO tinggal positioning aja. Dan kayak tadi tuh IPO tadi mungkin bisa dicek hari Senin, mungkin akan ada pergerakan. Terutama yang teknikalnya agak bagus itu SBMA. Oils juga mungkin bisa di TikTok sih. Ya nanti Anda teman-teman bisa watch aja. Sisanya nanti tinggal download mobile apps kita. Ya tinggal download mobile apps kita, teman-teman bisa dapatkan watchlist gratis dari kami. Tetap dianalisa ulang karena sifatnya disclaimer on. Oke? Jadi thank you teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram saya gitu ya. Kita say hi di sana. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.